Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangkitkan kembali berbagai sektor kehidupan pasca terpuruk akibat pandemi COVID-19, pemerintah Republik Indonesia mulai menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal. Tatanan itu pun mulai diterapkan di sejumlah daerah di tanah air, termasuk Kota Serang, Banten. Seperti apa persiapan menuju new normal di Kota Serang? Saksikan dalam liputan khusus selengkapnya. Pandemi COVID-19 mengakibatkan berbagai sektor kehidupan nyaris lumpuh, khususnya sektor perekonomian. Untuk membangkitkannya, pemerintah menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal yang diadaptasi dari World Health Organization atau WHO. Terlebih, secara medis belum ditemukan vaksin COVID-19. Di Kota Serang, Banten, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah tersebut menjadikan penerapan new normal sebagai sebuah tantangan besar untuk membuka kembali perekonomian warga. Terlebih, jumlah terpapar COVID-19 saat ini mengalami tren peningkatan. Di Kota Serang memang pada saat ini peningkatan COVID semakin meningkat. Dari akhir Mei kita baru 5, ternyata di pertengahan Juni ini menambah sampai 12. Jadi yang terpapar itu yang positif 21, kemudian 12 dirawat, 7 sembuh dan 2 meninggal. New normal diterapkan di Kota Serang ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah kita mengikuti anjuran pemerintah pusat. Kalau kami tidak mengikuti anjuran pusat, nah ini mungkin nanti akan ada kesalahpahaman. Terutama penerapan new normal di Kota Serang sangat penting sekali karena kami melihat dari Maret sampai bulan ini, dari 13 Maret, perkembangan masyarakat Kota Serang terutama di dunia usaha, kalau kita tidak menerapkan new normal tentu resikonya akan berat sekali. Pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat terus menerus, sementara ya dunia usaha semuanya tidak berjalan dengan lancar. Dengan penerapan new normal ini yang jelas dunia usaha akan bangkit kembali sehingga masyarakat juga tidak akan menemui kemiskinan, akan tetapi kesejahteraan yang akan kita temui. Penerapan new normal di tengah kasus terpapar COVID-19 yang terus meningkat seolah menjadi ancaman besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karenanya, jelang penerapan new normal, pemerintah Kota Serang melalui gugus tugas yang diketuai Wali Kota Serang berupaya mematangkan strategi dan sinergitas yang dijalin dengan berbagai pihak. Kami dalam gugus tugas itu berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah yang ada di Kota Serang. Dalam rangka penerapan new normal ini, kami sudah beberapa kali rapat gugus tugas. Tetap new normal ini akan kami laksanakan dengan yang pertama adalah mengutamakan keselamatan masyarakat. Kemudian pengutamaan keselamatan masyarakat ini ada beberapa cara yang dianjurkan oleh pemerintah. Antara lain adalah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di masyarakat, di dunia usaha, maupun di tempat-tempat pariwisata, masjid, dan lain-lain. Jadi itu mungkin yang strategi kami yang melibatkan semua pihak TNI Polri untuk bisa sama-sama mengawasi masyarakat, baik di tempat umum, kemudian di pariwisata, di masjid, dan di semua titik-titik keramaian. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Serang mengimbau dan menekankan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah, seperti mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan sebagainya.
Namun, pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Serang masih menemukan masyarakat di daerahnya yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Sebagai upaya tegas, pemerintah Kota Serang pun mengeluarkan aturan khusus. Kami membuat regulasi dari 13 Maret itu sampai hari ini ada 26 regulasi. Yang terakhir Perda nomor 18 tahun 2020 tentang penanganan coronavirus disease di tempat keramaian dan fasilitas umum dalam transisi pemberlakuan new normal. Jadi ini Perwal ini mengatur segala macam dari bentuk usaha masyarakat, kemudian perilaku masyarakat, kemudian juga dunia usaha juga akan kita atur sedemikian rupa sehingga baik masyarakat maupun para pengusaha yang ada di Kota Serang, baik kecil maupun besar, ini akan dan harus mengikuti aturan aturan pemerintah Kota Serang. Wali Kota Serang Syafruddin senantiasa mengingatkan masyarakat di daerahnya untuk bersinergi dalam menekan penularan COVID-19, juga mendukung penerapan new normal. Himbauan kami justru kunci keberhasilan menangani virus corona ini atau COVID-19 ini ada di masyarakat sendiri. Kalau masyarakatnya tidak patuh, masyarakatnya ugal-ugalan, tidak merasa ada kewaspadaan terhadap COVID ini, justru ini virus ini akan berkembang dan akan ada banyak peningkatan. Oleh karena itu kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini penting sekali. Jadi ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga tanggung jawab masyarakat Kota Serang untuk bisa menerapkan new normal atau menerapkan protokol kesehatan. Mulai diterapkannya masa transisi new normal bukan berarti aktivitas keseharian menjadi normal seperti sebelumnya. Ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dipatuhi, khususnya oleh aparatur sipil negara di Kota Serang. Hal itu dipaparkan Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuluddin sebagai salah satu upaya jelang penerapan new normal. Pertama yang harus diketahui adalah new normal itu kan bukan juga mempunyai tujuan apa-apa. Intinya aktivitas juga tetap berjalan. Yang kedua, tapi aktivitas berjalan dengan selalu memperhatikan dan protokol kesehatannya juga dilaksanakan. Contoh ketika ASN mau bekerja dari rumah ke kantor, ya di rumahnya udah dipersiapkan, harus pakai APD lengkap, artinya dalam artian pakai masker, terus cuci tangan dan yang lain-lain. Dan di masing-masing OPD pun ya diharuskan new normal jalan, sekalipun ya selalu mengedepankan protokol kesehatan. Meskipun menerapkan protokol kesehatan dalam bekerja, namun tak berarti jadwal kerja ASN pemerintah Kota Serang berubah. Menurut Wakil Wali Kota Serang, pihaknya tidak menyusun aturan khusus mengenai kinerja ASN. ASN kan abdi masyarakat. Saya berharap dari ASN itulah masyarakat diberikan contoh. Pertama, ASN harus memberikan contoh. New normal ini tidak melegalkan semuanya. Tidak juga diharuskan
bebas semuanya tanpa adanya COVID-19 ini. New normal lebih ke supaya ekonominya juga tetap berjalan, tapi selalu mengedepankan kesehatan. Nah, untuk menjalankan sampai ke masyarakat kita, saya berharap dari ASN lah diawali ajakan, pengarahan untuk ke masyarakat semuanya, agar masyarakat juga memahami sesungguhnya new normal ini juga dalam rangka menyehatkan masyarakat, tapi juga ekonominya tidak terpuruk. Itu intinya. Di Kota Serang terdapat sejumlah ASN yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Serang guna mengantisipasi wabah semakin menyebar. Kita di pemerintah Kota Serang, dalam hal ini gugus tugas Kota Serang, mempersiapkan melalui Dinas Kesehatan untuk rapid test massal. Ya, di samping rapid test massal, yang kedua menjaga dalam rangka memutus mata rantai virus tersebut dengan cara tadi tetap harus menjalankan physical distancing, social distancing. Ya, mudah-mudahan dengan adanya persiapan new normal ini, tentu pemerintah Kota Serang berharap perekonomian yang ada di Kota Serang tetap tidak terkoyak dan tetap tumbuh, berkembang, tapi juga kesehatan pun untuk umat selalu terjaga. Gitu. Sehingga kesehatan dan perekonomian tetap berjalan di kota tercinta kita ini, di Kota Serang. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sebagai juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mempunyai tugas yang cukup strategis dalam menyampaikan berbagai informasi dari pemerintah kepada berbagai pihak, terutama masyarakat. Pertama, mengatur untuk bagaimana komunikasi publik. Nah, sejalan dengan itu kita ada beberapa media kanal untuk melakukan melakukan komunikasi publik tersebut. Pertama dari media cetak, kemudian kita melalui media elektronik, dan mungkin yang terakhir adalah media luar ruangan atau outdoor berbentuk videotron. Yang kedua terkait dengan agenda setting, di mana kita juga memberikan panduan, kita memberikan arahan terkait dengan bagaimana mengatur agenda seluruh gugus tugas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi. Kemudian kita juga memberikan akses informasi kepada semua masyarakat Kota Serang melalui info-corona.serangkota.go.id terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kota Serang. Yang terakhir mungkin terkait dengan penjelasan atau rilis yang dilakukan setiap hari untuk memberikan informasi ke masyarakat Kota Serang terkait dengan pasien atau perkembangan terkait dengan COVID-19 di Kota Serang. Diskominfo Kota Serang juga menyiapkan wadah informasi seputar persebaran COVID-19 di Kota Serang, sehingga masyarakat dapat teredukasi dan terhindar dari informasi hoax. Buat satu khusus akun di Instagram untuk membatasi atau menghalau berita-berita yang bersifat hoax. Karena ini juga kontraproduktif terhadap penanganan COVID-19 di Kota Serang. Namanya di IG atau di Instagram itu Slawbro, Serang lawan berita hoax. Nah, dengan begitu diharapkan informasi yang diterima oleh masyarakat bisa cepat, tepat, dan valid. Nah, saya harap juga kepada seluruh masyarakat Kota Serang bijak menerima informasi itu semua, kemudian jangan menyebarkan berita yang memang tidak diketahui atau tidak dipahami secara utuh. Nah, khawatir itu akan menjadi viral dan itu menjadi berita yang dianggap oleh masyarakat yang lain yang tidak tahu itu merupakan berita yang benar. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah melakukan konfirmasi terkait dengan apa yang telah atau memang dianjurkan oleh pemerintah tersebut melalui regulasi langsung ke pemerintah daerahnya saja. Untuk yang terkait dengan laporan yang sifatnya kegawat daruratan, itu bisa melakukan langsung ke kami melalui tombol 112. Tinggal langsung tekan dari handphonenya masing-masing 112, itu langsung terhubung dengan operator di pemerintah Kota Serang atau di Diskominfo. Laporkan terkait dengan apa
kejadian apa yang menimbulkan potensi kegawat daruratan, termasuk terkait dengan penanganan COVID. Yang kedua, apabila ingin melaporkan juga yang sifatnya daring, itu bisa masuk langsung ke Rabek atau reaksi atas berita warga, tinggal download saja di Play Store, dan itu bisa langsung digunakan untuk memberikan laporan dari masyarakat terkait dengan keluhan, saran maupun pendapat masyarakat yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Serang. New normal menjadi harapan baru bagi dunia usaha yang sempat terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Serang, pemerintah daerah setempat menyusun program dan strategi khusus agar dunia usaha kembali bangkit. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, tentunya pada beberapa waktu yang lalu kita semua melakukan karantina, ada yang PSBB maupun tidak PSBB, sehingga semua kegiatan relatif berkurang. Nah, dengan pemberlakuan new normal dari pemerintah pusat ini, tentunya saat ini kami melakukan persiapan sosialisasi dalam rangka persiapan new normal ya, belum. Jadi kita juga melakukan uji coba koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini sesuai dengan instruksi Presiden, kita melibatkan TNI, Polri untuk mendisiplinkan masyarakat. Jadi kita melihat bagaimana kalau masyarakat sudah siap menyambut new normal, sudah penuh kesadaran, memenuhi protokol kesehatan, sambil kita menunggu aturan lebih lanjut, tentunya kita melakukan sosialisasi, karena bagaimanapun juga roda ekonomi harus berjalan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau ini selain mereka memenuhi kebutuhan, mereka juga punya karyawan yang harus dihidupi. Selain itu, pada masa transisi new normal ini, Disperindakop UMKM Kota Serang berupaya membangkitkan kembali sektor ekonomi masyarakat tanpa melanggar protokol kesehatan. Jadi ketentuan di kita ini yang pertama tentunya menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua juga membatasi jam operasional, kemudian juga membatasi pintu keluar masuk supaya orang mudah dikontrol. Ada juga beberapa unit usaha ultra mikro yang betul-betul mati. Seperti mereka pedagang makanan, jajanan di sekolah. Mereka pedagang asong di terminal. Nah, ini yang akan kita sentuh nanti melalui bantuan stimulus untuk UMKM dari dinas kami. Saya berharap jangan lengah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, karena pandemik COVID-19 ini belum berakhir dan sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Oleh karena itu selalu pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan, selalu waspada. Tak hanya sektor usaha dan ekonomi, sektor pendidikan juga terkena dampak dari pandemi COVID-19. Wabah yang melanda mengharuskan sistem pembelajaran diterapkan dengan cara berbeda, yakni belajar di rumah. Upaya-upaya pembelajaran dari tatap muka menjadi belajar di rumah sangat membutuhkan kreativitas dan inovasi dari pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, para siswa sendiri. Alhamdulillah tahap 1 bisa kita lewati karena perkembangan COVID-19 di Kota Serang juga masih belum landai, artinya masuk kategori perlu penyelamatan dan kesehatan anak-anak kita. Kita menerbitkan lagi kebijakan tahap kedua untuk tetap belajar di rumah. Setelah kita coba belajar di rumah tahap kedua, alhamdulillah para guru, para siswa sudah mulai terbiasa. Nah, yang tadinya tatap muka transisi menjadi belajar di rumah,
tahap kedua sudah mulai terbiasa. Dan alhamdulillah berjalan seperti biasa, ya dengan kendala-kendala tetap ada saja. Untuk menerapkan kembali kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka belum bisa dilakukan, mengingat Kota Serang bukan masuk dalam zona hijau. Namun protokol kesehatan tetap akan diterapkan ketika KBM di sekolah-sekolah nantinya diterapkan kembali secara normal. Tahun ajaran baru tetap akan dimulai tanggal 13 Juli 2020. Saat sekarang proses PPDB berjalan seperti biasa, tetap mengedepankan protokol COVID-19. Kalau Kota Serang PPDB lewat online untuk yang SMP, kalau PAUD sampai SD tetap menggunakan luar jaringan atau manual. Hanya ya tadi itu protokol kesehatan menjadi prioritas utama dalam rangka menjaga kesehatan keselamatan anak-anak kita, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, karena mereka semua adalah aset kita semua. Sistem pembelajaran di rumah selama pandemi COVID-19 ini menimbulkan pertanyaan di kalangan orang tua. Tidak sedikit yang menyinggung soal biaya pendidikan yang tetap harus dibayarkan. Sementara beban tenaga pendidik dianggap berkurang dengan tidak menerapkan KBM tatap muka. Ada keluhan dari orang tua swasta ya, yang sekolah di swasta. Nah, kalau saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Serang ya berharap komunikasi yang bagus antara orang tua siswa dengan kepala sekolah atau yayasan. Saya sangat paham orang tua siswa kan nggak belajar di kelas, ya kan? Tidak menggunakan fasilitas sekolah, tetapi jangan lupa ada pos-pos pengeluaran yang lain yang tetap harus dibayar. Misalkan guru ngajar, walaupun daring, tetap gurunya kan ngajar melaksanakan tugas. Ya mereka tenaga honorer di sekolah swasta kan juga tetap harus dapat honor ya. Sangat mahal harganya kalau kita dari COVID-19 yang sudah berapa bulan ini tidak belajar apa-apa. Sangat mahal. Nah sehingga ada hal-hal yang bagus yang bisa kita terapkan nanti di sekolah, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cara berkomunikasi guru dengan siswa, memahami tentang droplet dan sebagainya, tentang kesehatan, penyebaran penyakit dan sebagainya. Itu saya kira hikmah luar biasa. Masa transisi penerapan tatanan kehidupan baru perlu dipersiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah Kota Serang sebagai upaya membangkitkan kembali sektor-sektor kehidupan yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Sinergitas pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan Kota Serang menuju new normal, tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Pemirsa, saksikan liputan khusus episode berikutnya hanya di Jawa Post TV paling Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.